Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya Kamarudin Sarul di netnewssulteng.com. Kali ini saya di tempat produksi pembuatan gula aren di Desa Dadakitan, Kecamatan Lampa Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Sebelum saya diskusi bersama dengan pengurus BUMDes bahwa produksi gula aren ini sudah banyak tersebar di beberapa wilayah dan banyak diakui, bahkan sudah mendapatkan sertifikat legal dalam produksinya, sehingga ini menjadi satu perhatian untuk kita kembangkan atau menjadi satu keunggulan di Kabupaten Toli-Toli. Jadi sebelumnya saya bisa bertanya kepada pengurus BUMDes, ada di samping kanan kiri saya pengurus BUMDes dengan Pak siapa? Abdul Majid, jabatan Sekretaris BUMDes. ya. Kemudian Wahyu Maulana Akbar sebagai ketua BUMDes Pidota. iya, jadi ini pengurus BUMDes Desa Dadakitan. BUMDes Pidota. BUMDes Pidota, iya, BUMDes Pidota. Jadi pengurus BUMDes ini mendapatkan SK di tahun 2019 dan berinisiatif membangun usaha gula semut itu di tahun 2017. Jadi sedikit saya bertanya-tanya atau menyentuh tentang bagaimana pengurus BUMDes ini sehingga punya inisiatif membangun yang namanya gula semut. Ya. Jadi Pak Sekretaris ya, Pak Sa? Iya, Sekretaris Abdul Majid. Abdul Majid ya, Sekretaris saya ini. Ya, Pak Sekretaris, Pak Majid, bisa diceritakan bagaimana sehingga punya inisiatif bahwa gula semut ini bisa dikembangkan lewat BUMDes ya? Nah, begini, awalnya kami kan membuat gula semut, cuman kita jual online saja. Nah, setelah itu kita cari mitra, sedangkan mitranya kan masih sulit. Iya. Nah, terus saya berpikir bagaimana kalau kita pasarkan ini melalui BUMDes supaya dia bisa lebih meluas. Gitu. Artinya begini, ini kan banyak usaha-usaha yang bisa dikembangkan. Iya. Tapi pengurus BUMDes saat ini justru ini luar biasa pemirsa. Ini hasil produksi dari BUMDes sudah mendapatkan legal dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan. Dan Jadi, sudah mempunyai sertifikat dari Dinas Kesehatan. dan sudah memiliki sertifikat dari Dinas Kesehatan. Ya, yang saya pertanyakan begini, Pak Sekretaris, apa yang mungkin di sini wilayah aren atau apa yang banyak di sini sehingga ini yang dikembangkan? Oh iya, karena aren di sini kan melimpah. Bahkan di daerah lain kan sampai menanam kalau namanya aren kan. Kalau di sini kita harus jarangi. Karena kalau kita tidak menjarangi, itu luar biasa pertumbuhannya aren sini. Berarti di sini banyak petaninya. Iya, petani aren sini banyak. Istilahnya pengrajin gula aren di sini mungkin berkisar sekitar 60-an orang pengrajin arennya. Jadi stok aren sini banyak melimpah. Karena hasil saja kalau kita mengumpulkan di semua mungkin per bulannya sampai 6 sampai 7 ton per bulan. Ya. Jadi Pak Sekretaris, ini kan apakah ada melalui pelatihannya atau ada memang punya skill tersendiri yang dikembangkan? Kalau pelatihannya kami di sini tidak mempunyai pelatihan karena di sini semuanya kan senior semua, pembuat gula arennya semua senior. Yang kami pelajari tentang gula semut, awalnya kami dilatih dibina sama Dinas Kehutanan. Kehutanan yang mengajari bagaimana cara proses pembuatan dari awal. Kemudian awalnya kan kami masih kesulitan karena belum tahu tentang bagaimana cara pengolahan gula semut. Kemudian kami dibina sama Kehutanan, diajari sampai mereka langsung datang ke tempat produksinya. Jadi bagaimana tuanya bagaimana baru diolah, dibuat. Oh iya. Terus kemudian bisa diperkenalkan bagaimana cara produksinya?
untuk alat-alat dalam sehingga menjadi gula semut ini. Oh, gula semut arennya. Iya, iya. Kalau gula semut arennya, kalau kita mau buat semua, karena di sini satu kali pembuatan itu dia tidak bisa sekalian digerus kan, ini kan awalnya kan digerus dia. Jadi separuhnya dicetak balak, separuhnya digerus. Karena satu kali masak di sini mungkin berkisaran 20 kilo per hari per satu anggota. Nah, jadi 10 kilonya kita cetak balak, 10 kilonya kita gerus. Nah, kemudian setelah kita gerus, itu di oven lagi, di oven. Nah, sampai dia di oven ini kita, nah ini ovennya. Nah, di oven ini kita proses pengerian. Nah, karena dari anggota itu 1,5 kilo, misalkan perhitungan 1,5 kilo, setelah dia di oven, kadar airnya kan hilang. Iya, iya. Nah, dia dari 1,5 kilo, setelah dia kering dia tinggal jadi 9 ons, 900 gram. Itu bermakan berapa lama waktunya? Kalau sekitar setengah jam proses pengopenannya. Setengah jam, Iya. 30 menit ya. 30 menit. Nah, setelah lakukan open ke mana? Nah, setelah lakukan pengopenan, setelah kadar airnya sudah kering, setelahnya dia sudah kristal, nah dia dipindahkan ke sini. Dia ini diayak, ayakannya lagi. Ini ayakannya dia ini empat penyaringan. Jadi yang kasarnya dia masih keluar sini, dan proses terakhirnya keluarnya di situ. Yang jadinya seperti ini. Itu berarti masuk dari atas. Dari sini, dari sini. Kemudian setelah lakukan pengayakan itu berarti Itu setelah dianukan pengayakannya, dia dikeluarkan ke wajan. Nah, itu dia dianukan sedikit. Setelah dia hangat baru langsung dikemas. kemas lewat mana? Kalau dikemas, istilahnya kita cuma langsung kemas dari wajan itu ke tempatnya, ke kemasannya. Misalnya. Iya, kita timbang dulu. Kita timbang karena ini kan beratnya kan 250 gram. Alat kemasnya bisa di ini? Alat kemasnya cuma loyang dengan sendok saja. Oh, yang sudah saja. Iya. Oh. Kemudian untuk upaya dari BUMDes dalam masalah mengembangkan ini kan sudah diperkenalkan tentang bagaimana cara untuk membuat terjadinya sampai gula semut ya. Iya, iya. Nah, terus sejauh ini pemasarannya untuk gula semut kemana semua wilayah? Ini ada yang kami istilahnya ada yang permintaan dari Manado. Ini juga sudah ada yang ke Manado. Nah, kalau di daerah Toli-Toli ini separuhnya masih teman-teman masih jual online, dan kami juga akan berusaha mau masukkan ke Alfamidi. Cuman kadang kita kan akan dibantu ke melalui satu pintu. Nah, sekarang kita mau anukan ke dinas perindustrian, tapi dinas perindustrian sudah kenal kita, karena kita juga masih terhitung binaan mereka juga, karena isi kan keluarnya dari mereka juga. Dan kemudiannya akan kita pasarkan di Alfamidi. Bisa diperkenalkan dia punya apa? Ini yang sudah terproduksi? Ini sudah dikemas semua, cuman kebetulan sudah dikemas semua. Tapi kalau alat anunya kita ya setelah diayak. Ini berapa jumlah kemasannya? Kalau jumlah kemasannya ini banyak, ini ada sekitar 400-an kemasan ini, karena kalau kemasannya kita kan ambil dari Surabaya. Kita ambil dari Surabaya kemasannya. Kalau ini dia ada berkisar 400-an bungkus. Ini 3 kali pengayakan. Berapa varian semuanya? Variannya ada gula semut original, ada gula semut jahe merah, ada gula semut kopi jahe. Kedepannya masih mungkin ada dikembangkan lagi. Kedepannya kita masih mau garap lagi apa yang bagus untuk kita anukan. Mungkin kemudiannya kita mau campur dengan kopi alpukat atau apa semacamnya lagi. Dalam sehari itu bisa produksi berapa? Kalau sehari, karena kita ini masih cari mitra yang pas untuk penjualannya ini, pemasarannya. Kalau memang pemasarannya sudah istilahnya ada yang bisa membantu memasarkan secara
luas. Nah, itu kita akan sekitar, kalau ini diproduksi banyak, dia ini per harinya bisa sampai 200-300 kilo per hari. Per hari. Iya. Saya bisa diperlihatkan kepada pemirsa terkait dengan sertifikat yang sudah didapatkan oleh BUMDes Desa Dadakitan. Desa Dadakitan. Ya. Ini tanda daftar industri. Ini kami sudah di daftar industri dari Dinas Perindustrian Toli-Toli. Kami sudah daftar industri. Kemudian ini surat keterangan usaha dari Desa Dadakitan. Ini sertifikat penyuluhan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan. Nah, dan ini surat izin usaha perdagangan. Ini surat izin lokasi. Surat izin lokasi tempat kami mengemas tempat pembuatannya. Ini surat izin industri. Nah, ini nomor induk berusaha. Ada juga yang saya lupa. Dalam itu ada pajak. Oh, NPWP. NPWP-nya. Oh, ya. Kami juga bayar pajak. Oh, bayar pajak juga. Bayar pajak. Jadi terkait dengan gula semut ini, kira-kira setelah dengan adanya produksi gula semut yang sudah dilakukan oleh pihak BUMDes, ini harapannya sebagai pengurus BUMDes dalam mengembangkan usaha gula semut ini, kira-kira ada yang disampaikan? Harapannya kami kemari tentang akses jalan. Akses jalannya kemari kan masih lumayan kurang bagus, jadi teman-teman juga yang mau datang lihat, mereka kadang kesulitan untuk akses jalannya. Nah itu. Ya. Saya mungkin pemirsa melanjutkan diskusi saya bersama, kebetulan di samping saya juga ada kepala desa dari Desa Dadakitan yang juga selalu setia mendampingi oleh pengurus BUMDes, sehingga pengurus BUMDes bisa menghasilkan gula semut ini yang sudah terpasarkan luas di beberapa wilayah. Saya kira Pak Kades dengan Pak Kades siapa? Iya, terima kasih. Saya nama Aras, Kepala Desa Dadakitan, sangat mendukung dan support dengan adanya kegiatan BUMDes ini yang alhamdulillah sampai sekarang sudah cukup meluas pasarannya, dan insya Allah harapan kami selaku pemerintah desa bagaimana dengan adanya dari versi ini atau untuk mempasarkan ini atau untuk mempromosikan bahwa produksi kami yang ada di Desa Dadakitan mudah-mudahan bertambah baik lagi. Ya. Jadi Pak Kades, mungkin ada upaya lain meskipun ini sudah berkembang. Yang namanya usaha BUMDes ini pasti butuh pembinaan dari desa atau pendampingan. Tidak bisa dilepas begitu saja. Iya, memang sebenarnya sih kami selaku desa tetap ingin mendampingi, dan kami berusaha bagaimana caranya dari dinas-dinas terkait untuk bisa mendampingi juga selaku BUMDes. Karena kenapa? Kami selaku desa cukup hanya untuk mensupport, tapi namun kami tidak punya apa-apa atau kami tidak punya kemampuan. Tapi insya Allah ke depannya kami akan suntik lagi anggaran atau dana desa. Jadi Pak Kades, sedikit saya sentil, apakah sudah ada koordinasi dengan, ini kan bisa menjadi industri pariwisatanya juga, apakah ada sudah koordinasi dengan dinas pariwisata kabupaten atau provinsi atau juga dengan dinas perdagangan? Ya, terima kasih. Kalau dari segi pariwisata alhamdulillah tahun 2019 kami sempat untuk melakukan uji coba untuk arum jeram. Alhamdulillah kurang lebih 2 kilo, yaitu berangkat dari Malempa sampai ke Mae, kurang lebih 2 kilo jaraknya. Alhamdulillah mereka respon, tapi namun sampai sekarang kami dari pemerintah desa bersama-sama BUMDes untuk menunggu bagaimana respon daripada dinas tersebut. Iya, makasih Pak Kades. Jadi pemirsa, ini hasil produksi dari
Bumdes Dadakitan, Desa Dadakitan, Bumdes Pidota, gula semut yang terbuat dari pohon aren ini memiliki sudah izin dinas kesehatan. Ini kadar gulanya rendah dan bagus untuk dikonsumsi bagi yang memiliki diabetes. Ini menjadi ikon Kabupaten Toli-Toli yang bisa kita kembangkan dan bisa kita konsumsi dalam kehidupan, apalagi penikmat kopi. Lebih bagusnya untuk menggunakan gula aren ini. Ya, demikian pemirsa dari saya, wawancara saya bersama dengan pengurus Bumdes dan kepala desa dari Desa Dadakitan, dan saya akhiri wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.